Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS. Apa kabar sedulur EMC dimanapun Anda berada, di seluruh Yogyakarta dan sekitarnya yang mendengarkan jangkauan radio kami, ataupun teman-teman yang ada di TikTok kami. Hai, yang ada di Hasan Sabila Official ataupun di YouTube kami, di channel kesayangan Anda. Sudah di-subscribe belum di YouTube kami Hasan Sabila Official? Juga buat yang ada di Facebook dan semuanya saja yang sedang menyimak di semua media sosialnya Bang HS 60. Oh my god. Ya sudahlah, kita nggak mau gibah masalah sepak bola karena akan bikin sakit hati. Ya kita euforia kita akan mendapatkan ilmu baru saja. Apakah tadi Bang AS telat karena nonton bola? Oh jelas tidak. Karena bahkan Bang AS baru tahu, oh ini Indonesia main toh ya. Karena tadi memang kita barusan selesai untuk bertemu dengan konsultasi dengan Bang AS. Bang AS jadi sampai jam segini belum ngeluk boyok. Istilahnya kalau bahasa Jawa nih, ngeluk boyok tuh istirahat sebentar gitu ya. Cuma istirahat tadi sholat saja seperti itu ya, ngeluk boyok gitu ya. Kalau ngerepek boyok sudah ya. Itu kalau ngeluk boyok belum ya Bang Aisyah. Kalau ngeluk kan dikeluk. Istirahat maksudnya. Kabar sehat ya Bang ya? Alhamdulillah selalu sehat. Apa saja sih yang menyebabkan pengerasan pembuluh darah? Nah ini teman-teman ya. Yang pertama itu kebiasaan merokok. Nah makanya janganlah merokok. Nah kemudian kebiasaan yang kedua yaitu ada lemak dan kolesterol yang dapat menebal pada pembuluh darah. Yang ketiga, faktor yang dapat mengeraskan pembuluh darah over kalsium. Nah yang keempat, hipertensi. Hipertensi ini terkenal dengan kelebihan sangat kental dengan kalium. Yang kelima, terjadinya infeksi, Bu. Yang keenam terjadi trigliserid tinggi. Trigliserid itu adalah salah satu bagian dari lemak. Nah, yang ketujuh yaitu tentang penderita diabetes. Yang kedelapan, pengerasan itu terjadi karena autoimun ya. Nah, ciri-cirinya orang yang pembengkakan pada limpa, perutnya membuncit, Pak. Resikonya bagi mereka yang terjadi pengerasan pembuluh darah itu yang pertama pasti akan terjadi pembengkakan jantung, Pak. Salah satunya tadi adalah pembengkakan jantung. Ya. Nah, yang kedua bisa terjadi ngobati diabetes ini sulit sembuh ya. Ini karena terjadinya pengerasan pembuluh darah. Nah, kemudian yang ketiga ya, resiko penebalan itu bisa membuat ginjal itu menjadi lemah. Waduh. Nah, kemudian sama halnya dengan hipertensi tidak bisa turun-turun. Carilah obat yang membersihkan pembuluh darah tadi yang kotor. Nah, kalau di Bang AS namanya BLINS. Oke, halo, selamat malam. Ini banyak banget yang sudah komen-komen. Kak Mimin, tolong aktif Kak Mimin ya, nanti kita dibantu ya Kak ya. Dari Kak Agus Binardi, halo, selamat sore Mbak Mia dan Bang AS. Kedua kaki istri saya bengkak, kata dokter karena jantung. Nah, apa obatnya? Apa ada hubungan dengan ini juga Bang? Bisa ya Bang? Ini gini loh Bang, jantung itu tidak melulu kaki bengkak tuh langsung jantung, itu tidak. Dari mana dulu bengkaknya? Ada enggak istri mempunyai diabetes, istri mempunyai hipertensi, istri mempunyai trigliserid tinggi atau kolesterol tinggi. Ya, ini yang berhubungan dengan jantung bisa bengkak. Kalau jantung bengkak, efeknya ke sana. Jika itu tidak, nah jantung kan tadi teori Bang AS kan pembuluh darah besar ya. Jika ini tidak, berarti ini pada perifer, pada pembuluh darah kecil yang tersumbat. Gampang, kasih ARDA aja. Kalau itu pembuluh darah yang di kaki ya, yang pembuluh darah yang di kaki, nah kasih ARDA aja hancur sumbatan tersebut.
kasih Arda ya Bang Kak ya. Jadi halo, caranya pakai Arda. Selamat malam, ini ada Ci Ayong juga menyapa, ada Kak Imalote juga. Bang, anak saya batuk nggak sembuh-sembuh, sudah minum obat tapi nggak berhenti-berhenti batuknya. Nah ini kira-kira gangguan dari mana dan penyakit apa ya Bang? Jadi kalau batuk begini Ibu ya. Kalau orang batuk berarti ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Nggak berhenti-berhenti, kasih obat batuk. Di dalam obat batuk tuh ada campuran untuk antivirus. Ya, sudah ada di dalamnya untuk antivirus. Nggak sembuh juga, bukan virusnya yang dibunuh dong. Ini kan baru imunnya bermasalah. Naikkan imunnya. Nah, pakai apa? Kayak jus HB kita. Jus HB ya Ci ya. Nah, jus HB minumnya pakai A2 dan Verti. A2 dan Verti jus HB. Oke, terima kasih ada Kak Widi yang ada di YouTube. Selamat malam Bang, saya diabetes, kolesterol, asam urat, kaki saya seperti pakai kaos dan urin berbusa. Herbal apa kira-kira yang cocok ya Bang? Nah ini yang borongan nih. Borongan nih Bang. Jadi pakai. Ini kalau begini Bapak dan Ibu, ya, ini ya saya kasih tahu, Pak. Mengatasi penyakit ini ya, Kak Widi ya. Kak Widi yang ada di YouTube. Apakah dia di Jogja apa di luar Jogja saya tidak tahu. Dia punya diabetes 1. Dia punya kolesterol 2. Dia punya asam urat 3. Ya. Kedua penyakit diabetes dan asam urat berisiko untuk gagal ginjal. Sedangkan kolesterol berisiko pada terjadinya stroke. Oke. Apakah? Nah ini yang pertanyaan Bang AS. Apakah harus satu persatu dikasih diabetes, DW, kolesterol, ya, asam urat, kasih juga, berarti kan 3 produk. Oke. 3 produk Pak ini. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah menyatukan semua resep atau racikan tadi untuk menyerang 3 penyakit. Ya, contoh. Semua penyakit namanya limbah atau sampah di dalam tubuh. Haruskah kita buang? Memang harus. Berarti lewat ginjal. Apa produknya? Mikrosolen. Mikrosolen gitu ya Kak ya. Nah, tinggal nanti dikasih rebusan kan gitu. Jadi tidak harus mengikuti saya kolesterol Pak, saya tidak. Gula kan dibuatnya lewat ginjal, asam urat dibuang juga lewat ginjal, maka perhatikanlah ginjalnya supaya sehat. Seperti itu. Oke. Halo Ci Ayang, ini juga. Oh, saya kapan-kapan mau konsultasi, mau berangkat ke Jogja naik kereta. Boleh Ci. Mau dijemput nanti sama tim kita boleh ya? Dengan rentalnya Bang S nanti boleh ya. Oke, gitu ya Ci ya. Ya. Oke Ci Ayang. Kalau nginep nanti kira-kira berapa? Nanti bisa hubungin Kak Ana. Ini Kak Ana nanti bisa yang mengestimasikan gitu ya. Oh iya. Bang S tahu Kak Ana kan? Iya, ada. Kemudian halo, dari siapa tadi? Sebentar. Dari Kak Christine. Selamat salam sehat alami Bang. Saya mau tanya, gula darah sewaktu saya dicek 143, kadang 160 setelah makan. Apa masih perlu kontrol? Apa aman kalau sudah mengkonsumsi A2 untuk stamina? Ini Bapak dan Ibu, kalau gula setelah makan dicek 120, 140, itu aman Bu. Aman ya, sudah aman ya. Berarti kalau saya nih Bu ya, makan 2 jam, cek gula 120, aman. Ambang batas kita kan 200. Kecuali Ibu puasa, gula Ibu 140 disebut penderita diabetes. Kalau sudah tidak itu ya lepaskan obat-obatnya. Oke, berarti cukup A2 gitu. boleh ya. Cukup A2 untuk jaga stamina kan? Oke, cukup jaga stamina ya.
Kemudian tadi dari Kak Gusti Ali, Bang, resep untuk tulang lumbal nyeri dan otot kaku di lumbal apa ya? Ini Kak Gusti itu kemarin yang diberi resep Bang AS sudah untuk. Halo Kak Gusti. Biar di mana Kak? Di Banjar kah? Nah ini orang Banjar nih. Iya. Nah, kalau kita bisa komunikasi, bisa telepon gitu ya. Enak banget ya bahasa Banjar gitu ya. Nah, ini sebenarnya saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan ya. Dia berharap banget bisa ketemu Bang Ais kalau Bang Ais lagi mudik nih ke Banjar gitu ya. Nah, yang dipertanyakan tadi apa, Gusti? Untuk tulang lumbal nyeri sama otot kaku. Tulang lumbal nyeri itu akibat gugur. Gugur itu jatuh. Dia pernah gugur, misal jatuh. Itu dimana permasalahannya pada tulang pinggang, atau tulang boyok, pada tulang lumbal, bisa juga pada tulang ekor, ya, pada tulangnya. Di balik tulang itu ada saraf, itulah yang sering disebut saraf kejepit. Obatnya apa? Med 9 dan Yosik, gitu. Kak Gusti. Terus kemudian ini dari Kak Guswan, Bang mau tanya, kakak saya menderita Parkinson, tangan gemetar, jantung gemetar, jantung berdebar, kira-kira obatnya apa ya? Kalau Parkinson hubungannya dengan jantung, ini bukan Parkinson. Parkinson kan hanya gedek, ibu taunya gitu. Tapi kok jantung bermasalah, kok sering bergetar, kok sering keringat dingin, kok sering lemas, ini berarti vitamin pada darah ibu yang kurang. Cuma selama ini ibu minumnya obat saraf. Bagaimana? Perkaya vitamin darah. Ada 14 vitamin darah itu. Yaitu protein, oksigen, vitamin B kompleks, vitamin B12, ada vitamin K, ada vitamin C. Itu semua untuk vitamin darah. Oke, gitu. Baik ya. Itu ada di mana? Ada di G1000, ada di A2, kemudian ada di Piris. Bang, obat ibu saya habis kemarin dari Bang HS. Selanjutnya gimana ya 1 bulan yang lalu? Kak Yaswa, keluhannya apa ya? Bisa dikomen lagi untuk keluhannya apa? Tapi kalau sempat kesini konsul aja kalau lagi misalkan ya. Habis konsul lagi ya. Kalau misalkan habis konsul lagi. Sekarang kita melihat dari titik tangan sih. Iya betul. Dari Pak Raden, Bang, Arda itu apa? Arda itu nama merek obat yang untuk menghancurkan sumbatan pada pembuluh darah. Oke. Ini Kak Siti Rukiah tadi tanya juga, Bang, kaki bengkak-bengkak obatnya apa? Kaki bengkak tadi Arda dan Blin ya. Nah, ciri khas bengkak itu pembuluh darah ya Kak ya. Ini saya dicatat ya semua ya. Setiap ada pembengkakan pada gigi, pasti pada bibirnya bengkak. Pada pipi pasti bengkak. Mata menonjol, pasti pembuluh darah mata bermasalah. Mata kaki bengkak, pasti pembuluh darah perifer bermasalah atau tersumbat. Sendi lutut bengkak, pasti terjadi ada sumbatan pada pembuluh darah sendi. Nah, ciri khasnya dia bengkak, Kak. Ciri khasnya bengkak. Jadi bisa menggunakan Blin sama Arda. Oke. Kemudian halo dari Kak Sugiah, Bang, kalau tensi tinggi walaupun sudah diobati, apa solusinya? Nah iya kan, yang kita tadi bahasnya. Ada tensi, jenis tensi tinggi nih, hipertensi ya. Dikasih obat dia turun-turun. Sampai dosis tinggi juga tidak turun. Ini jangan dipaksakan, yang saya katakan tadi. Kalau dipaksakan pasti dia akan jebol, yang jebol apa ginjal. Oke, jangan dipaksa ya. Oke. Maka yang dibersihkan apa? Pembuluh darahnya gitu. Oke. Tadi Pak Raden, Ardanya beli di mana? Ardanya Kakak bisa langsung cek, ini kita ada keranjang kuning di bawah lagi flash sale kayaknya ya, lagi flash sale. Langsung aja nanti dicek di keranjang kuning kita di bawah ini, nanti bisa cek di situ ya, bisa klik di situ. Ada, sudah dikasih link sama Mimin. Makasih ya Min. Ada juga dari siapa lagi ini? Kak Gunardi, halo, sehat selalu Bang AS, rezeki lancar. Masya Allah, terima kasih. Dari Kak Sarin, Bang, kalau rebusan tidak diminum tapi obat saja A2 dan Verti gimana? Saya nggak suka pahit. Iya.
rebusan itu kombinasi Bang AS. Satu, keuntungan rebusan. Benarkah Bang AS itu seorang herbalis? Maka terbukti dari rebusan itu. Karena kalau hanya dari kapsul, alah paling yang racik itu bukan Bang AS. Bang AS itu cuma bicara aja, yang racik orang lain paling itu. Nah, setelah dikombinasikan, Bang, saya hanya rebusannya aja terbukti juga. Saya kombinasi lebih cepat. Nah, kombinasi itu lebih cepat gitu. Kata Ci Ayo nggak pahit, kok enak godokannya nih kata Ci Ayo. Alhamdulillah Ci Ayo monitor makasih terus ya Ci ya. Oke deh. Baik Bang, tadi yang nanya Arda beli di mana sudah dikasih keranjang kuning sama Kak Mimin kita. Terakhir nih Bang, kita sudah 1 jam lebih Bang. Oh my god. Kira-kira resepnya apa ya Bang ya? Oh iya Kak Asriani di Bang mau tanya kalau Astriani kalau badan demam gres-gres batuk udah minum A2 ini kok masih tambah panas ya Bang ya. Nah kira-kira ini ada terjadi radang kalau gres-gres terus batuk pasti pernah terjadi radang. Ini kalau radang ini bukan A2 saja tapi pakai Brico. Oke, berarti pakai Brico. Oke ya. Bang. Nah kalau dia kalau doyan ya pakai jus lidah buaya kasih kunyit. Lidah buaya sama kunyit. Nah, ini bisa untuk radang lidah buaya. Oke. Baik Bang. Nah, kira-kira ini kita untuk gongnya nih Bang. Apa sih resepnya untuk penebalan pembuluh darah atau pengerasan pembuluh darah? Kalau saya sih Blin itu saya ambilkan untuk pembuluh darah ya. Untuk membersihkan pembuluh darah dari kotoran Bu ya. Jadi kalau kotoran kalau di rumah kita kan pakai sapu Bu ya. Kalau Bang AS pakai racikan untuk membersihkan pembuluh darahnya nih. Ini pakai apa? Saya pakai jenis biji-bijian ya. Ada biji mahoni. Misalnya ini kita mau ambil ramuan Bu ya. Biji mahoni kita ambil 6 biji, terus biji kedawung. Biji kedawung ini kita ambil 4 biji. Biji bunga matahari 10. Biji asam jawa. Nah, biji asam jawa ini 4, hancurkan. Biji sama biji pinus. Biji pinus juga 4. Nah, biji pinusnya ya. Nah, semua biji-bijian yang saya sebutkan ini tadi adalah berfungsi untuk membersihkan Mbak pembuluh darah. Tapi kayaknya kan sulit sekali Pak, biji kedawung itu di mana dia dapatnya, biji pinus dia dapat di mana gitu kan. Nah, obat kita yang sudah tinggal minum aja namanya Blins. Ini adalah produk untuk membersihkan pembuluh darah. Kalau ada pun pertanyaan, Bang, kalau yang sudah stroke bagaimana? Nah, stroke itu kan karena terjadinya sumbatan pembuluh darah. Ya. Berarti bisa Bang yang stroke malah utamanya pada penderita stroke. Tapi bukan berarti Blin itu untuk orang yang stroke, tidak. Kita yang sehat menyempatkan diri untuk bersih-bersih. Oke, baik, terima kasih Bang. Ini sudah lebih dari 1 jam, tapi Bang ini masih ada pertanyaan ya. Tadi terima kasih, ini dari Kak Hadis Dasmito. Bang, khusus untuk pria nama obatnya apa? M-Tox. M-Tox dijamin mentoks dirasa, mentoks di hati. Gitu. Mantap Duta ya. M-Tox. Mantap. Kalian pasti gak pernah dengerin aku siaran. Kalau siaran aku udah sering ngomong kayak gitu. Aduh ini pada tidak peduli. Kalau aku siaran kan gitu. Gak tahu kamu Duta M-Tox Indonesia. Oh yes, gitu ya. Oke, terima kasih ini teman-teman ya yang ada di TikTok ya. Terima kasih untuk komen-komennya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi lain kesempatan hari Kamis. Nanti masih ketemu sama Mia sama Bang AS. Nanti hari Kamis kita akan live 3 jam ya. Jadi siapkan materi pertanyaan sebanyak-banyak. Nanti karena sampai jam 11 malam gitu ya. Mau malam Jumatan di sini, Masya Allah, bawa sarung, bawa selimut gitu. Yasin. Aduh, Yasin. Kacang juga ronda jadinya ya. Oke, insya Allah nanti ketemu lagi kapan-kapan. Makasih ya Bang Asia Motor Nuwun untuk ilmunya yang luar biasa juga malam kali ini ya. Teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok, teman-teman yang ada di Facebook, terima kasih. Yang ada di 97.8 FM EMC Bang Ais juga terima kasih banyak. Mia Kayu Manis, Bila Taufik Wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.